Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 15 September 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Doa yang Indah. Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal pertama ayat ke-9 sampai dengan ke-11. Inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hidup kami tidak terpisah daripada doa, apalagi bersangkut paut dengan kebutuhan kami. Namun kami ingin belajar tentang apa doa yang indah sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, doa yang indah. Kalau kita berbicara tentang doa, maka orang yang suka berdoa, maka kita anggap itu orang yang rohani, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang menyerahkan hidupnya itu kepada Tuhan. Namun sesungguhnya doa tidak sesederhana itu. Banyak orang berdoa sesungguhnya adalah bentuk keegoisan. Berdoa itu adalah seperti orang yang pergi, kalau yang egois, dia pergi ke supermarket, lalu dia ingin membeli apa saja. Kalau bisa supermarketnya itu dibeli oleh dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Maka kita bertemu dengan yang namanya itu doa-doa yang egois. Seperti contoh berdoa supaya hujan tidak turun. Hujan turun dan tidak turun itu adalah alam yang sudah menentukan. Dan Tuhan sudah menentukan bagaimana alam ini bersirkulasi sedemikian rupa untuk memiliki keseimbangan. Ada hujan, ada panas, ada siang dan malam. Maka itu sesungguhnya boleh-boleh saja berdoa untuk tidak hujan. Tetapi sesungguhnya seringkali ada orang juga di saat yang sama dan di tempat yang sama. Anak Tuhan juga berdoa untuk tidak hujan. Kalau kita menempatkan diri sebagai Tuhan, bagaimana kita menanggapi dua doa dari orang yang berbeda, dua-duanya anak Tuhan, yang satu supaya tidak hujan, yang satu lagi supaya hujan, dengan punya harapan-harapan tertentu untuk kebutuhannya masing-masing. Itu doa yang egois. Ada doa yang namanya itu doa kebutuhan, memang tidak egois. Dia berdoa, Tuhan cukupkanlah kebutuhanku, biarlah apa yang kami makan, dan dia bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan. Jadi ini adalah doa untuk kebutuhan. Tetapi ada doa yang indah, bagaimana doa itu menjadi tidak bercacat, doa itu menjadi kudus dan suci, dan doa itu adalah doa bagaimana kehidupannya itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Maka itu adalah doa yang indah. Maka doa yang indah itu tidak berbicara, Tuhan jauhkan saya dari sakit, Tuhan jangan jauhkan aku dari kemiskinan, Tuhan jauhkan aku dari berbagai macam masalah. Maka itu doa ingin melewati hidup dengan cara mudah. Dan bukankah kita berbicara tentang sebagai anak Tuhan? Tuhan berkata, kalau engkau mengikuti aku, memang aku mencukupkan kebutuhanmu. Aku memberkatimu. Aku Allah yang menyertai engkau. Engkau tidak akan dibiarkan meminta-minta roti kepada orang lain. Tetapi ada doa yang jauh lebih tinggi. Doa yang jauh lebih bermakna. Itu seperti yang diucapkan oleh Paulus. Inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran dan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Apa doa Paulus? Doa Paulus adalah doaku untukmu. Ini berbicara tentang berdoa untuk orang lain, supaya kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian. Berbicara tentang doa, maka langkah pertama, Tuhan tolonglah aku, supaya aku di dalam doaku, aku punya pengetahuan yang benar dan pengertian yang benar, hikmat Allah. Bagaimana hikmat itu bersumber dari kebenaran firman Allah sendiri. Sehingga doa-doa yang disebutkan tadi, doa-doa egois, doa-doa yang mementingkan kepentingan pribadi, itu memang diizinkan oleh Allah seperti anak. Tetapi firman Tuhan berkata, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat di hari Kristus. Maka di sini doa yang pertama, ya Tuhan, biarlah hidupku, di dalam doaku itu aku bisa memilih yang baik, hidupku suci tak bercacat, sampai kemudian menjelang hari Kristus. Maka doa yang sesungguhnya adalah doa yang menolong kita, supaya Tuhan menolong kita, dijauhkan aku dari segala yang jahat.
Kalau pencobaan ujian itu bisa terjadi kepada siapapun juga. Seorang anak Tuhan bisa terkena musibah, orang lain juga bisa terkena musibah. Dalam satu kendaraan atau satu pesawat, ada banyak orang yang kemudian punya iman yang berbeda-beda. Tetapi kalau terjadi kecelakaan, semuanya terjadi. Itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam dunia yang tidak sempurna. Tapi pernahkah kita berdoa adalah doa yang indah, yaitu doa, ya Tuhan, jauhkan aku dari kejahatan, jauhkan aku dari perbuatan dosa, biarlah hidupku benar, dan aku memiliki pengetahuan dan pengertian tentang kebenaran-Mu, sehingga aku dapat memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau saudara berdoa, Tuhan, aku sudah punya rumah, tapi rumahku terlalu kecil, atau rumahku tidak sesuai dengan harapanku, Tuhan berikanlah kepada saya rumah yang lebih besar. Boleh tidak? Boleh, boleh saja. Tetapi seringkali doa adalah ungkapan keserakahan. Kita tidak pernah bersyukur di dalam doa, yang terjadi adalah doa meminta-minta. Kita boleh kategorikan doa yang hanya meminta-minta adalah doa seorang pengemis. Dia terus minta terus dan terus merasa dirinya miskin dan merasa dirinya tidak cukup. Tetapi dia lupa untuk mendoakan orang lain. Tuhan, kalau aku masih punya rumah, ada orang lain yang tidak punya rumah. Tuhan, kalau aku belum bisa keluar negeri, ada orang lain yang tidak pernah keluar kota mungkin atau keluar pulau. Mereka berjuang berjibaku untuk hidup sehari-hari, untuk nafkah sehari-hari. Sedangkan kita berdoa mungkin untuk membeli kendaraan yang lebih baik, rumah yang lebih baik, pakaian yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, semuanya yang lebih baik. Artinya sudah mendapatkan yang baik, tapi ingin terus mendapatkan yang lebih baik. Itu bentuk keserakahan. Boleh tidak? Boleh, boleh saja. Tetapi kalau kita sudah mendapat sesuatu yang lebih daripada orang lain, maka siogianya kita harus berdoa, Tuhan, biarlah aku tidak hanya sebagai orang-orang yang menerima berkat, menampung berkat dari Tuhan, tapi kami pun dipanggil untuk menjadi berkat buat orang lain. Itulah yang disebut dengan doa yang indah. Ayat 11 dikatakan, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Pernahkah kita berdoa, Tuhan, jadikan hidupku sebagai puji-pujian buat Allah. Jadikan hidupku menjadi kemuliaan buat Tuhan, bukan kemuliaan buat diri sendiri. Banyak orang berjuang untuk kemuliaan buat diri sendiri. Memakai pakaian yang mewah, memakai mobil yang naik kelas, mendapatkan rumah dengan 3 lantai, kemudian ada kolam renangnya, lalu di rumahnya itu banyak aksesori, kemudian berbagai macam pernak-pernik yang mewah, yang kemudian kita senang sekali menjelaskan ini dibeli dari negara mana, ini dibeli dari negara mana. Bahkan kemudian ada binatang-binatang langka yang diawetkan di rumahnya, padahal itu melanggar hukum yang tidak boleh kemudian dimiliki. Maka orang-orang yang berdoa dengan serakah, maka dia sedang berdoa di dalam keberdosaan. Biarlah kita menjadi orang percaya Tuhan. Biarlah selain aku berdoa buat kebutuhanku, jauhkan Tuhan dari doa yang serakah. Jauhkan aku Tuhan dari doa sebagai seorang pengemis yang tidak pernah puas dengan seluruh berkat. Sehingga tatkala kami berdoa, maka temanya adalah tentang diriku, dan tentang diriku. Bukan seperti Paulus berdoa supaya dia bisa memberkati orang lain, supaya orang bisa diselamatkan, supaya orang bisa mengenal Kristus, karena kita satu hari kelak nanti akan bertemu dengan hari Tuhan yang menjemput kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.